Halo, apa kabar? Kali ini kita mau ngobrolin soal ambisi, tapi bukan ambisi yang biasa kita dengar. Kita mau lihat sebuah gagasan yang kayaknya kebalikan banget dari dunia modern yang gila status dan penampilan. Ini soal menemukan kehebatan di tempat yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Kita mulai dari sini nih. Cuma dua kata, jangan rakus. Kedengarnya simpel ya. Kayak nasihat orang tua biasa aja. Tapi tunggu dulu, di balik dua kata ini ada sebuah konsep yang nusuk dan relevan banget buat zaman sekarang. Jadi, rakus di sini tuh bukan cuma soal serakah duit atau makanan ya. Ini lebih ke serakah akan status, jabatan, pengakuan, rasa lapar buat kelihatan penting gitu loh. Yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih bentuk rakus status ini di kehidupan kita sehari-hari? Saya yakin deh kita semua pernah lihat hal ini, entah di tempat kerja atau di komunitas. Dan kalau kita mau jujur, mungkin kita sendiri pernah melakukannya juga kan? Nah, ini dia nih contoh-contohnya yang kena banget. Kita pasti tahu orang yang pengen ada di semua kepanitiaan, ikut semua grup, cuma biar namanya kelihatan di mana-mana. Mereka ngumpulin foto buat di-upload, buat buktiin kalau mereka hadir. Padahal hati dan pikirannya nggak bener-bener di situ. Ini semua soal kuantitas penampilan, bukan kualitas keterlibatan. Jadi poin utamanya ya ini, sikap rakus akan status itu pada dasarnya egois banget. Itu bikin kita jadi buta sama kondisi orang-orang di sekitar. Kita jadi nggak peduli mereka lagi susah atau senang, karena kita terlalu sibuk memoles citra diri sendiri. Sekarang, kita coba lompat jauh ke masa lalu. Kita lihat gimana dorongan yang sama ini muncul di sebuah kisah yang usianya ribuan tahun. Dan kisah ini ngasih kita sudut pandang yang luar biasa. Coba deh bayangin situasinya. Suasananya lagi tegang, lagi sedih banget. Seorang pemimpin baru aja bilang ke pengikut-pengikutnya kalau dia bakal dikhianati dan mati. Ini kan momen yang seharusnya bikin semua orang merenung kan. Tapi, di tengah suasana genting kayak gitu, tiba-tiba ada yang maju. Bukan buat kasih semangat atau bertanya, tapi buat minta sesuatu untuk kepentingan pribadi. Wah, ketegangannya langsung terasa. Dan ini dia permintaannya. Minta jabatan, minta posisi, status, dan kekuasaan. Duduk di kanan dan kiri seorang raja itu posisi kehormatan paling tinggi loh. Bayangin, pemimpinnya lagi ngomongin soal pengorbanan. Pengikutnya malah minta promosi. Ini tuh definisi rakus status yang paling jelas. Apa akibatnya? Ya jelas, langsung bikin perpecahan. Murid-murid yang lain langsung pada marah kesel sama dua orang ini. Kenapa? Kemungkinan besar bukan karena mereka anti ambisi, tapi karena mereka juga pengen posisi yang sama. Nah, kelihatan kan? Keinginan akan status ini langsung menciptakan iri hati dan konflik di dalam kelompok. Tapi, justru dari momen yang canggung dan penuh konflik inilah, muncul sebuah pelajaran yang, radikal banget. Permintaan ini dipakai untuk memutarbalikkan total konsep soal apa itu kekuasaan dan kehebatan. Dan di sini bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada model kekuasaan duniawi yang kita tahu, memerintah, mengontrol, berkuasa atas orang lain. Tapi, di sisi lain diperkenalkan cara yang baru. Kebesaran itu ditemukan dengan menjadi pelayan. Posisi pertama itu ditemukan dengan menjadi hamba. Konsep ini benar-benar menjungkir balikan piramida kekuasaan. Nah, inilah puncaknya. Pelajaran ini bukan cuma teori. Sang pemimpin menegaskan kalau dia sendiri mencontohkan prinsip ini. Tujuan hidupnya bukan untuk menerima pelayanan, tapi justru untuk memberi pelayanan, bahkan sampai rela berkorban. Kepemimpinan sejati itu soal memberi, bukan mengambil. Oke, jadi gimana kita menghubungkan cerita yang usianya 2000 tahun ini kembali ke masalah rakus yang kita bahas di awal tadi? Gimana caranya kearifan kuno ini bisa relevan buat kita hari ini? Tantangannya jelas banget. Kalau kita terus-terusan ngejar sorotan, ngejar jabatan tanpa dampak, atau ngumpulin foto buat medsos, kita sebenarnya lagi ngejar model kekuasaan duniawi yang kosong. Jadi, solusi untuk keserakahan akan penampilan ini adalah pergeseran fokus total. Dari yang tadinya pengen dilayani, jadi pengen melayani secara nyata. Terus gimana langkah praktisnya? Pertama, akui aja kalau punya ambisi itu nggak salah, tapi kita harus arahkan ke jalan yang benar. Kedua, kita harus secara sadar menolak godaan untuk menguasai atau memerintah orang lain demi keuntungan pribadi. Ketiga, kita secara aktif merangkul peran sebagai pelayan, cari cara untuk bantu dan berkontribusi.
Dan dari situlah secara paradoks, pengaruh dan kebesaran yang sejati justru akan muncul. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Di tengah budaya yang memuja penampilan dan status, apa arti sesungguhnya dari memilih jalan pelayanan yang seringkali nggak kelihatan dan nggak dapat tepuk tangan? Apa yang mungkin kita temukan kalau kita berhenti mengejar panggung dan mulai mencari kebutuhan orang lain untuk kita penuhi? Pertanyaan ini layak kita bawa, dan mungkin kita jawab dalam tindakan kita sehari-hari.